Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini kami dari tim VB2 akan memaparkan final grow project kami atau solusi yang kami tawarkan berdasarkan challenge partner, yaitu skillful kesehatan. Adapun tim PB22 ini beranggotakan 6 orang, di mana terdiri dari 3 anggota front end, yaitu ada Rizky Merdika Agusta, saya sendiri, ada Kak Muhammad Dinaudio, dan Teh Cianggi. Kemudian ada 3 orang lagi dari tim back end, yaitu ada Teh Meila Pujianti, Kak Farhan Mirza Banazi, dan Kak Yusuf Chandra. Selanjutnya akan ada pemaparan identifikasi masalah yang akan dipaparkan oleh Kak Dio. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih banyak dari Mas Rizky. Kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Yang pertama, di symptoms, pasien jenuh untuk menunggu dan juga pasien malas mengantri. Antrian menumpuk di lobi dan juga pasien tidak sesuai memilih jadwal. Dan problemnya, proses antrian yang panjang dan lama. Jadwal pasien dan dokter juga yang tidak sesuai. Dan kemudian untuk di kausnya, daftar atau antrian secara manual, jadwal hari dan dokter yang berbeda, dan juga belum memiliki sistem yang efisien. Selanjutnya akan saya oper ke Mas Farhan. Terima kasih Mas Dio. Ini saya akan menjelaskan profil pengguna. Siapa pengguna yang terjun meliputi ibu, bapak, anak, remaja, serta lansia. Untuk rentang umur yaitu 0 sampai 60 tahun. Selanjutnya perilaku atau aktivitas pengguna, yaitu berobat dengan cara daftar tempat, mengantri, dan menunggu pemanggilan yang lama. Selanjutnya ada hambatan atau masalah pengguna, yaitu antrian yang panjang dan tidak efisien, serta jadwal yang tidak sesuai. Berikutnya ada perasaan atau emosi pengguna. Yang pertama, pasien yang malas mengantri. Kedua, pendamping pasien yang tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Yang ketiga, pasien yang ingin memilih jadwal sesuai kebutuhan. Berikutnya ada harapan dan keinginan pengguna. Yang pertama, proses antrian cepat dan tidak menunggu lama. Yang kedua, bisa memilih jadwal sesuai keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Anggi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi, ide, gagasan. Solusi atau fitur yang ditawarkan, yakni fitur booking dan fitur jadwal dokter. Manfaat deskripsi keunggulan dari fitur tersebut. Yang pertama, booking dokter bisa dilakukan di mana saja secara efisien dan fleksibel. Yang kedua, user bisa memilih dokter sesuai kebutuhan dan jadwal sesuai keinginan. Yang ketiga, memudahkan proses berobat atau konsultasi tanpa mengantri. Selanjutnya dipaparkan oleh Mas Yusuf. Alur kerja dari Grabdoc ini yaitu saat user sudah melakukan register dan login, user dapat melihat list dokter beserta spesialisnya. Setelah user memilih dokter, user dapat memilih jadwal. Setelah itu, user harus melakukan pembayaran agar booking diproses. Adapun teknologi atau alat yang kami gunakan dalam eh, pengerjaannya yaitu yang pertama Visual Studio Code, MongoDB, Postman, JavaScript, HTML, CSS, React.js, dan Node.js. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizky Medika. Oke, baik. Di sini saya akan memperlihatkan demo dari solusi yang ditawarkan. Nah, ini ada tampilan halaman awal dari platform kami. Di sini ada header, kemudian ada sekilas tentang kami, dan juga ada footer, di mana di footer ini ada sebuah form. Nah, ini user bisa mengisi keluhan ketika user itu menggunakan website ini gitu. Entah lambat atau desainnya kurang, dan lain-lain. Nah, kemudian user bisa melakukan login. Nah, apabila user belum memiliki akun, itu bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, kemudian isi form
semuanya dari nama, email, password hingga konfirmasi password. Kemudian register. Nah, setelah user mendaftar, kita bisa langsung login. Nah, login successful. Nah, maka akan dioper atau dipindahkan lagi ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini kita bisa lihat list dokternya. Nah, ini ada list dokter yang disediakan oleh platform. Nah, kemudian kita bisa klik book saja, booking. Nah, setelah klik booking nanti kita akan diperlihatkan detail dan jadwal dari dokter yang kita pilih gitu. Ada nama, spesialisasi, pengalaman, serta harga ya. Kemudian ada sedikit detail info dari dokter tersebut. Nah, di sini user bisa memilih waktu kunjungan. Di sini kami menyediakan 3 opsi ya. Misalkan kita pilih Jumat, kemudian klik pesan. Nah, di sini akan dialihkan ke halaman pembayaran. Kemudian kita centang sebagai syarat persetujuan. Nah, di sini kita proceed to payment dan akan diarahkan ke halaman pembayaran. Nah, di sini ada berbagai macam media pembayaran. Di sini kita contoh akan coba menggunakan ShopeePay ya. Nah, dia akan mengenerate QR code. Nah, di sini kita akan contohkan juga untuk ketika payment successful. Kita copy image address-nya. Nah, sini kita paste di sini. Bayar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, transaction sukses. Nah, ini bisa kita coba refresh. Dan nah, ini tampilan kalau payment-nya berhasil ya. Payment berhasil. Terus kita bisa kembali ke website kita. Kita bisa pilih kembali ke beranda. Nah, selain itu kami juga menyediakan fitur profil ya. Di sini ada profil saya. Nah, user bisa mengatur atau mengedit data pribadi masing-masing. Kemudian juga ada riwayat kesehatan. User bisa mengisi riwayat penyakit, berat badan, tinggi badan, serta golongan darah dari user. Yang nantinya ini juga akan membantu pihak dokter untuk mengidentifikasi masalah atau keluhan dari pasien. Kemudian kita bisa logout. Nah, selain dari sudut pandang user, kita juga menyediakan untuk sudut pandang dari admin. Untuk masuk ke halaman admin, kita harus masuk menggunakan email admin. Tim sukses. Nah, ini adalah tampilan halaman admin. Nah, ada apa aja di tampilan halaman admin? Nah, di halaman admin ini kita bisa menambahkan data baru untuk data dokternya. Nah, kemudian kita isi saja formnya dari nama, spesialisasi, hingga detail info. Maka nanti akan ditambahkan ke database dokter. Kemudian kembali ke beranda. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan edit atau update pada data yang sudah tersedia. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan apapun itu. Misalkan di sini kita ganti jadi 24 tahun. Kemudian update. Nah, nanti ada sukses. Kemudian balik ke beranda. Maka datanya akan sudah terupdate. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan delete atau menghapus data. Nah, data sudah terhapus. Waduh. Data sudah terhapus. Oke, mungkin sekian pemaparan demo solusi dari saya. Selanjutnya akan ada pemaparan rencana tindak lanjut oleh Teh Meila.
Baik, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya ada rencana atau tindak lanjut. Tahap lanjutan dari solusi yang sudah ditawarkan, jika aplikasi ini berhasil dan dapat digunakan dengan baik, kami akan menambahkan fitur dokter favorit yang dimana pasien sering membooking dokter dan riwayat dokter akan masuk ke dokter favorit dan rekam medis. Saya balikan kepada Mas Rizky. Nggak ada suaranya. Berdasarkan pemaparan tadi, bisa dilihat bahwa fitur utama dari platform kami yaitu untuk booking atau buat janji dengan dokter. Nah, melalui platform kami ini nantinya itu dapat meningkatkan aksesibilitas dengan pesat. Nah, hal ini sebagian besar juga disebabkan oleh fakta bahwa pasien itu sekarang dapat membuat janji temu dengan dokter sehingga ketika pasien datang ke rumah sakit itu bisa langsung dilayani. Nah, kemudian juga dengan kesibukan yang dialami oleh pasien, ini juga menjadi kenyamanan yang sangat besar bagi mereka. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari tim VB22. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Skillful. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.